ibu mertua menuntut kartu gajiku. Suamiku berkata, biar ibu yang mengatur keuangan kita. Aku langsung mengirim pesan pada atasan. Mulai sekarang, gajiku setiap bulan cukup transfer 1,5 juta rupiah, sisanya transfer ke rekening ibuku. Ketika ibu mertua melihat slip gaji yang hanya berisi 1,5 juta, dia marah besar hingga pingsan di tempat. Saat itu, topeng pernikahan kami yang penuh kepura-puraan benar-benar terkoyak. Sari, mulai sekarang kartu gajimu serahkan saja pada ibu untuk disimpan. Saat suamiku, Bima, mengatakan itu, dia sedang bersantai di sofa sambil bermain game, bahkan tidak menoleh saat memerintahku. Suaranya begitu santai seolah sedang memesan mie instan untuk makan malam. Seolah ini bukan keputusan yang perlu didiskusikan, melainkan sebuah pengumuman yang sudah final. Aku baru saja selesai rapat proyek lintas negara yang berlangsung selama 12 jam. Kepalaku penuh dengan angka dan istilah bahasa Inggris, tubuhku lelah luar biasa. Dan yang menyambutku di rumah adalah pukulan diam-diam seperti ini. Udara di ruang tamu terasa begitu sesak, seolah kata-kata itu menekanku hingga sulit bernapas. Kamu bilang apa? Aku mengira salah dengar. Gerakanku mengganti sandal berhenti di tengah jalan, menatap punggungnya dengan tak percaya. Suara pertarungan sengit dari game di ponselnya terdengar begitu memekakkan telinga. Akhirnya, Bima menghentikan permainannya. Dia menoleh, dengan wajah sabar seolah sedang menceramahi anak kecil, ekspresi yang sangat kukenal. Ibu bilang, anak muda seperti kita ini boros, tidak bisa menyimpan uang. Seumur hidupnya, beliau selalu berhemat. Kalau uang kita serahkan padanya, beliau akan membantu kita merencanakannya. Sampai akhir tahun, pasti kita bisa menabung banyak. Lihat saja, gajiku bulan ini kan sudah kuserahkan padanya. Dia menunjuk amplop kosong di meja. Itulah cara perusahaannya membayar gaji. Sedangkan gajiku, sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konsultan ternama, 3 kali lipat lebih tinggi darinya, dan selalu ditransfer tepat waktu ke rekeningku. Ibu mertuaku, Bu Wati, saat itu keluar dari dapur membawa sepiring buah yang sudah dikupas. Wajahnya dihiasi senyum kemenangan. Beliau meletakkan piring buah itu dengan keras di meja, menimbulkan bunyi gedebuk, matanya seperti pemindai, berhenti tepat padaku. Sari, sudah pulang? Masalah ini sudah ibu bicarakan dengan Bima, ini juga demi kebaikan kalian berdua. Lihat saja, kalian sudah menikah 2 tahun tapi tidak punya tabungan sepeser pun, nanti kalau orang tahu, bisa ditertawakan. Mulai sekarang, biar ibu yang mengatur keuangan. Ibu jamin, 3 tahun lagi kalian bisa punya 2 anak, 5 tahun lagi bisa ganti rumah yang lebih besar. Kata-katanya penuh wibawa, tidak memberi ruang untuk bantahan. Seolah beliau bukan ibu mertuaku, melainkan atasanku. Kata kita yang diucapkannya dengan licik menyingkirkanku, menciptakan front persatuan antara beliau dan putranya. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan rasa aneh dan amarah yang bergejolak di dalam dada. Aku menatap 2 orang di depanku. Satu adalah pria yang kupilih untuk hidup bersama selamanya, satu lagi adalah ibunya. Dan mereka sedang bersekongkol merencanakan perampokan ekonomi terhadapku. Uangku, kenapa harus diserahkan pada ibu untuk diatur? Aku berusaha keras agar suaraku terdengar tenang, tapi setiap kata terasa dingin. Bu Wati langsung cemberut, suaranya meninggi. Apa maksudmu uangmu? Kamu sudah menikah dengan keluarga kami, kamu adalah bagian dari keluarga kami. Uangmu tentu saja uang keluarga kami. Gaji anakku sudah diserahkan, kenapa kamu mau jadi pengecualian? Logika itu begitu sewenang-wenang dan tidak masuk akal, tapi di matanya, itu adalah kebenaran mutlak. Aku mengalihkan pandanganku pada Bima, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang adil. Tapi dia malah menghindari tatapanku, mengambil sepotong apel, dan berkata sambil mengunyah, Ibu benar. Kita kan satu keluarga, untuk apa perhitungan begitu? Sari, dengarkan saja kata ibu, beliau tidak akan merugikan kita. Aku menatap Bima, pria yang pernah kupercaya bisa kuandalkan seumur hidup. Saat ini, wajahnya penuh dengan kelemahan dan kepatuhan pada ibunya. Bukan dia tidak mengerti betapa tidak masuk akalnya hal ini, tapi dia memilih mengorbankan kepentinganku demi menyenangkan ibunya dan menjaga kedamaian keluarga. Aku merasa sangat konyol. Gaji tahunanku hampir 500 juta rupiah. Siang dan malam aku berjuang di dunia bisnis, menghadapi klien yang sulit, menangani proyek yang rumit, aku tidak pernah mundur. Aku selalu berpikir rumah adalah tempatku berlabuh, tempat aku bisa melepaskan semua pelindungku. Tapi aku tidak menyangka,
pisau paling tajam justru menungguku di rumah. Melihatku diam, Bu Wati mengira aku sudah setuju. Wajahnya kembali menunjukkan senyum puas. Beliau bahkan mulai merencanakan. Begini saja, Sari, setiap bulan kamu pegang 500.000 untuk uang jajan. Perempuan kan butuh beli kosmetik dan lain-lain, segitu cukup. Uang transportasi dan makan siang, kamu minta saja tunjangan dari kantor. Jadi tidak perlu mengambil dari uang rumah lagi. Sisanya, kita tabung semua. 500.000. Aku menatap wajahnya yang sedikit memerah karena bersemangat, lalu menatap Bima yang menerima semua itu begitu saja. Kehangatan terakhir di hatiku lenyap. Aku tidak berdebat lagi, tidak juga berteriak, tidak ada gunanya. Berbicara dengan dua orang yang hidup dalam logika tertutup mereka sendiri hanya akan sia-sia. Aku hanya mengangguk, bahkan memaksakan senyum yang sangat kaku, dan berkata pelan, "Baik, Bu." Kata baik itu membuat Bima dan Bu Wati sedikit terkejut. Sepertinya mereka sudah menyiapkan serangkaian argumen untuk menghadapi perlawananku, tapi tidak menyangka aku akan menyerah begitu cepat. Di mata Bu Wati, muncul kilatan penghinaan, yang segera tergantikan oleh kegembiraan yang meluap. Beliau menepuk paha. "Nah, begitu dong. Sari memang paling mengerti. Tenang saja, Ibu jamin hidup kalian akan semakin sejahtera." Bima juga menghela napas lega. Dia mendekat, ingin memelukku, wajahnya penuh senyuman. Aku tahu, istriku memang paling pengertian. Aku menghindar dari pelukannya, langsung masuk ke kamar tidur dan menutup pintu. Di luar, terdengar tawa gembira mereka berdua. Aku bersandar di pintu yang dingin, seluruh tenagaku seakan terkuras habis. Tapi aku tahu, aku tidak boleh tumbang. Pertarungan ini baru saja dimulai. Aku bukan domba yang pasrah disembelih. Aku mengeluarkan ponsel. Cahaya layarnya yang dingin memantul di wajahku yang pucat. Aku tidak membuka aplikasi bank untuk menghitung asetku, tidak juga curhat di grup teman-teman. Aku membuka aplikasi kantor, mencari foto profil atasku, Pak David. Beliau adalah orang yang sangat taat aturan dan menghargai kontrak. Jari-jariku mengetik dengan cepat, setiap huruf membawa tekad yang dingin. "Pak David, selamat malam, maaf mengganggu. Mengenai pembayaran gaji saya ingin mengajukan sedikit perubahan. Mulai bulan depan, mohon bagian keuangan hanya mentransfer 1,5 juta rupiah sebagai gaji pokok ke rekening gaji saya saat ini. Sisa gaji, bonus proyek, dan bagi hasil kuartalan, mohon ditransfer seluruhnya ke rekening baru yang saya berikan. Pemilik rekening ini adalah ibu saya, Bu Linda." Aku melampirkan foto KTP dan informasi rekening ibuku. Saat menekan tombol kirim, aku merasakan detak jantungku yang stabil dan kuat. "Bu Wati, Bima, kalian mau slip gajiku?" "Baik, akan kuberikan." Kuberikan slip gaji yang sangat indah, 1,5 juta setiap bulan. Aku sangat ingin melihat, saat harapan kalian dari puluhan juta jatuh menjadi 1,5 juta, ekspresi seperti apa yang akan kalian tunjukkan. Keesokan paginya, saat aku bangun, Bima sudah berangkat kerja. Bu Wati bersiul-siul di dapur, menyiapkan apa yang disebutnya sebagai sarapan sehat. Di meja, ada semangkuk bubur encer, sepiring acar, dan 2 buah roti tawar kering. Inilah awal dari hidup hemat yang selalu beliau banggakan. "Sari, ayo sarapan. Mulai sekarang kita makan seperti ini, sehat dan hemat," panggilnya dengan antusias, tapi matanya penuh selidik dan pamer, seolah ingin menunjukkan kekuasaan absolutnya di rumah ini. Aku tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tenang. "Bu, kebiasaan sarapanku adalah susu dan roti gandum. Ada di kulkas. Mulai sekarang, sarapanku akan kusiapkan sendiri." Wajah Bu Wati langsung kaku. Jelas beliau tidak menyangka aku akan melawan dalam hal sekecil ini. "Makanan di luar itu tidak bersih, boros lagi. Ibu sudah siapkan, ayo makan." Aku tidak terbiasa. Aku tidak bicara lagi, langsung mengambil susu dan roti dari kulkas. Aku bisa merasakan tatapan di belakangku, dari kesal berubah menjadi benci. Mungkin beliau pikir, persetujuanku semalam berarti aku akan menyerahkan semua kebiasaan dan cara hidupku, sepenuhnya mengikuti aturannya. Sayangnya, beliau salah. Aku mungkin tidak berdebat dengan kata-kata, tapi aku tidak akan membiarkannya mengatur hidupku dengan seenaknya. Sepanjang pagi, suasana di rumah begitu tegang. Bu Wati tidak bicara lagi padaku. Baru saat aku akan berangkat kerja, beliau pura-pura mengingatkan, "Sari, jangan lupa hari ini serahkan kartu gajimu pada ibu." "Aku tahu, Bu," jawabku datar, lalu menutup pintu.
Sampai di kantor, aku menerima balasan dari Pak David. Isinya singkat dan jelas. Laura, sudah diterima. Saya sudah meminta bagian keuangan dan hukum untuk menindaklanjuti. Sesuai hukum ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan, selama ini adalah keinginan karyawan yang sah mengenai distribusi gaji, kami akan menghormati dan melaksanakannya. Struktur gaji baru akan berlaku mulai bulan ini, semoga semuanya lancar. Profesionalisme dan batasan yang jelas dari Pak David membuatku merasa lega. Inilah semangat profesional yang kukagumi, tidak mencampuri urusan pribadi, hanya berpegang pada aturan. Pada saat yang sama, teleponku berdering. Sahabatku, Maya, menelepon. Begitu kuangkat, suaranya yang keras langsung terdengar. Sari, kamu gila, ya? Kamu benar-benar menyerahkan kartu gajimu pada ibu mertuamu? Bima yang lemah itu lagi-lagi menuruti ibunya? Maya adalah satu-satunya orang yang tahu persis kondisi keluargaku. Tadi malam, aku mengiriminya pesan singkat menceritakan kejadian itu. Aku tidak gila, kataku sambil berjalan ke pantry, merendahkan suara. Aku hanya mengubah cara bermain. Aku menceritakan rencanaku pada Maya. Di seberang telepon, hening selama 10 detik, lalu meledak tawa. Hebat, Sari, kamu benar-benar cerdas. Ini namanya menarik kayu dari bawah tungku. Aku sudah bisa membayangkan wajah ibu mertuamu saat melihat slip gaji itu, dari gembira jadi bingung, lalu marah besar. Hahaha, ini benar-benar drama terbaik tahun ini. Sekarang belum saatnya tertawa, kataku tenang. Ini baru langkah pertama. Bu Wati tidak akan menyerah begitu saja, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Takut apa? Kamu mandiri secara finansial, apa yang perlu ditakutkan darinya? Kalau Bima masih lembek seperti itu, laki-laki seperti itu lebih baik ditinggalkan saja, kata Maya dengan geram. Setelah menutup telepon, aku menatap keluar jendela, gedung-gedung perkantoran berjejer. Hatiku terasa begitu lapang. Maya benar, alasan aku berani melakukan ini adalah karena kemampuanku sendiri. Kemampuan yang kudapatkan dari kerja kerasku, tidak ada yang bisa merampasnya. Malam harinya, saat pulang, Bu Wati sedang duduk di sofa, wajahnya muram menonton TV. Melihatku pulang, beliau langsung berdiri dan mengulurkan tangan. Kartu gajinya mana? Aku mengeluarkan kartu gaji dari tasku, kartu yang setiap bulan hanya akan menerima 1,5 juta rupiah, dan memberikannya. Bu Wati merebutnya seolah itu adalah harta karun. Beliau membolak-balik kartu itu, wajahnya puas. Kata sandinya tanggal lahirmu, kan? Baiklah, masalah ini selesai. Mulai sekarang, setiap bulan kamu ambil uang jajan dariku. Kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kataku tenang. Kartu itu baru, belum ada uangnya, nanti gaji akan ditransfer ke sana. Bu Wati berhenti sejenak, lalu mencibir, kartu apapun sama saja. Di matanya, yang penting kartu itu ada di tangannya. Bima baru saja pulang. Melihat kartu gajiku ada di tangan ibunya, dia tersenyum lega. Nah, begitu dong, satu keluarga harusnya seperti ini. Dia mendekat, ingin merangkulku seperti biasa, tapi lagi-lagi aku menghindar. Aku menatapnya, dan berkata dengan tegas, Bima, ini adalah pengalahanku yang terakhir. Kuharap kalian juga menepati janji. Tentu, jawabnya sambil mengangguk, tapi matanya menunjukkan sedikit rasa bersalah. Hari-hari berikutnya, Bu Wati mulai menunjukkan kekuasaannya sebagai bendahara keluarga. Standar makanan di rumah menurun drastis. Dari buah impor dan makanan segar yang kusukai, berubah menjadi sayuran termurah di pasar. Beliau bahkan mulai membatasi waktu mandi kami, dengan alasan menghemat air dan listrik. Bima tidak mengeluh sama sekali, malah merasa ibunya benar. Ibu kan demi kebaikan kita, uang yang dihemat nanti juga jadi milik kita, katanya selalu. Sedangkan aku benar-benar menjadikan kantor sebagai rumah, sarapan dan makan siang di kantin kantor yang menunya beragam dan sehat. Jika lembur, perusahaan juga menyediakan makanan berkualitas. Aku bahkan menyimpan perlengkapan mandi dan pakaian ganti di kantor. Dengan tindakan, aku diam-diam melawan invasi Bu Wati dalam hidupku. Beliau cepat menyadari ketidakpatuhanku. Suatu malam, beliau mencegatku. Sari, akhir-akhir ini kamu kenapa? Setiap hari pulang telat, makan tidak di rumah, mandi juga tidak di rumah. Kamu sedang menghindariku, ya? Kamu punya masalah denganku? Bu, pekerjaanku sedang sibuk, ibu tahu kan, jawabku tanpa emosi. Proyek kami sedang dalam tahap kritis, lembur itu biasa.
Sesibuk apapun harus pulang makan. Makanan di luar mahal, kamu tidak tahu? Apa kamu boros lagi? Sini, berikan ponselmu, biar ibu periksa tagihannya. Beliau mengulurkan tangan, hendak merebut ponselku. Aku mundur selangkah, tatapanku dingin. Bu, menyerahkan kartu gaji adalah rasa hormatku pada keluarga ini, tapi ponselku adalah privasiku. Kuharap ibu juga menghargai itu. Kamu berani melawan? Bu Wati marah besar. Perempuan yang sudah menikah mana punya privasi? Semuanya harus transparan. Bima, lihat istrimu yang baik ini. Mendengar keributan, Bima keluar dari kamar. Melihat kami tegang, dia langsung mencoba menengahi. Sudah, Bu. Sari sedang banyak tekanan kerja, jangan dimarahi lagi. Sari, kamu juga, ibu kan hanya peduli padamu. Kenapa kamu bicara begitu? Lagi-lagi seperti itu. Selalu tidak membedakan benar dan salah, selalu menyalahkanku lebih dulu. Aku menatap mereka berdua yang berdiri di satu pihak, tiba-tiba merasa sangat lelah. Aku tidak bicara lagi, langsung kembali ke kamar. Aku tahu, mereka semua sedang menunggu. Menunggu tanggal 5 bulan depan, hari gajianku. Hari itu, barulah perang keluarga ini benar-benar dimulai. Seminggu sebelum hari gajian, suasana di rumah semakin mencekik. Sepertinya Bu Wati melampiaskan semua kekesalannya pada ketidakpatuhanku, semakin menjadi-jadi dalam usahanya mengendalikan setiap detail hidupku. Suatu pagi, saat aku sedang merias wajah, Bu Wati muncul seperti hantu di belakangku, menatap tajam ke meja riasku. Sebanyak ini botol-botol, berapa banyak uang yang dihabiskan, katanya dengan nada sinis. Sudah kubilang, perempuan cukup cuci muka dengan air bersih, alami dan hemat. Produk-produkmu ini isinya bahan kimia semua, nanti malah merusak wajah. Aku menatap wajahnya yang sedikit terdistorsi karena iri dan sinis di cermin, tidak menoleh, hanya menjawab datar, Bu, ini kebutuhan pekerjaanku. Aku harus menjaga penampilan profesional untuk bertemu klien. Bertemu klien? Aku rasa kamu berdandan untuk laki-laki di luar sana, celetuknya. Kata-kata itu seperti duri beracun yang menusuk jantungku. Tiba-tiba aku berbalik, pensil alis di tanganku hampir patah. Bu, tolong bicara dengan lebih sopan. Aku adalah istri Bima, menantumu, bukan sasaran untuk dihina sesuka hati. Wah, berani melawan ya? Bu Wati berkacak pinggang, siap bertengkar. Aku salah bicara? Kamu setiap hari pergi pagi pulang malam, siapa yang tahu apa yang kamu lakukan di luar? Anakku itu orang baik-baik. Jangan kamu yang punya pikiran aneh-aneh, aku beritahu kamu, keluarga kami tidak mau menanggung malu. Suaranya melengking dan tajam, setiap katanya seperti mengulitiku. Aku marah hingga gemetar. Inilah ibu dari suamiku, orang yang selalu berkata semua demi kebaikan kami. Di dalam pikirannya, perempuan yang karirnya sukses dan penghasilannya tinggi berarti tidak setia, punya niat buruk. Aku tidak berdebat lagi dengannya, karena aku tahu itu hanya akan merendahkan diriku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil tasku, dan langsung pergi. Berhenti. Teriak Bu Wati di belakangku. Uang jajanmu belum diambil. Bulan ini kuberi 250.000. Hemat-hematlah. Beliau berkata sambil mengeluarkan 5 lembar uang 50 ribuan yang lecek, mengulurkannya seolah memberi sedekah. Aku melihat uang 250.000 itu, tiba-tiba tertawa. Mungkin inilah cara terhina yang bisa dia pikirkan. Seorang perempuan dengan gaji puluhan juta harus hidup dari uang sedekah ibu mertuanya. Aku tidak mengambilnya, hanya menatapnya dengan jelas. Tidak perlu, Bu. Uangku cukup. Selesai berkata, aku langsung membanting pintu dan pergi. Di dalam lift, menatap perempuan dengan wajah pucat tapi tatapan tegas di cermin, aku mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan pada ibuku. Bu, akhir-akhir ini apa kekurangan uang? Aku transferkan sedikit. Aku membuka aplikasi bank, mentransfer langsung 100 juta dari rekening daruratku ke rekening ibuku. Setelah melakukan semua itu, rasa sesak di dadaku sedikit berkurang. Uangku, aku bisa menggunakannya untuk membeli rumah dan mobil untuk ibuku, bisa membawanya keliling dunia, tapi tidak akan pernah kuserahkan pada orang yang ingin menggunakannya untuk mengendalikan dan menghinaku. Malam itu, Bima pulang dan langsung tahu kejadiannya. Jelas Bu Wati telah menambah bumbui ceritanya. Begitu masuk, dia langsung menanyaiku dengan wajah muram. Sari, hari ini kamu kenapa? Ibu bilang kamu tidak hanya membantahnya, tapi juga tidak mau mengambil uang jajan darinya. Apa maksudmu? Apa kamu merasa ibu sedang menghinamu?
Aku menatapnya dengan tenang. Memangnya bukan? Bima terdiam, lalu marah. Itu ibuku. Dia orang tua di rumah ini. Dia yang mengatur uang, memberimu uang jajan itu wajar. Kenapa kamu berpikir begitu tentangnya? Dia bersusah payah demi siapa? Bukankah demi keluarga kita? Demi keluarga kita? Mengulang kalimat itu, rasanya sangat ironis. Demi keluarga kita, jadi boleh menghina kepribadianku? Demi keluarga kita, jadi boleh merendahkan semua hasil kerja kerasku? Bima, coba tanyakan pada hatimu, apakah ini benar-benar demi kebaikan kita, atau hanya untuk memuaskan hasrat mengendalikannya? Kamu ini tidak masuk akal. Bima kehabisan kata-kata, hanya bisa menutupi rasa bersalahnya dengan amarah. Ibu bilang, hari ini kamu merias wajah lebih dari setengah jam, produk-produkmu itu harganya jutaan. Kamu terlalu boros. Dulu aku tidak peduli, sekarang uang diatur oleh ibu, kamu harus mengubah kebiasaan buruk itu. Aku menatapnya, tiba-tiba merasa pria di depanku begitu asing. Kami telah berpacaran 3 tahun, menikah 2 tahun. Dia tahu segalanya tentangku. Dia tahu betapa kerasnya aku bekerja, berapa banyak malam yang kuhabiskan untuk menyelesaikan proyek. Dia juga tahu, barang-barang mewah itu sebagian besar adalah hadiah yang kubelikan untuk diriku sendiri setelah mencapai target. Dia pernah mengagumi kemandirian dan kemampuanku. Tapi sekarang, di bawah cuci otak Bu Wati, semua kelebihanku telah berubah menjadi kekurangan. Bima, suaraku dingin seperti es. Di matamu, apa aku harus tampil tanpa riasan, memakai pakaian murahan, setiap hari hanya di dapur, lalu menyerahkan semua hasil kerja kerasku padamu, baru itu disebut istri yang baik? Aku tidak bermaksud begitu. Dia mencoba membela diri, tapi matanya menghindar. Kamu memang bermaksud begitu, potongku. Karena hanya dengan begitu, harga dirimu sebagai laki-laki yang menyedihkan itu terpuaskan. Hanya dengan begitu, kamu bisa merasa punya muka di hadapan ibumu, kan? Karena istrimu jauh lebih hebat darimu. Kalimat itu sepertinya menusuk titik terlemahnya. Wajah Bima langsung memerah. Dia menunjukku, jarinya gemetar. Sari, jangan pikir kamu punya banyak uang lalu bisa seenaknya. Aku beritahu kamu, di rumah ini, aku yang menjadi kepala keluarga. Ibuku yang berkuasa. Kamu harus mendengarkan kami. Benarkah? Aku tertawa sinis. Aku membuka lemari pakaian kami, mengeluarkan setelan-setelan mahal dan tas-tas bermerek, melemparkannya ke tempat tidur. Kamu mau apa? Bima menatapku kaget. Aku tidak mempedulikannya, hanya mengambil ponsel, memotret tumpukan barang itu, dan mengirimkannya ke sebuah platform jual beli barang mewah bekas. Tak lama kemudian, mereka memberikan perkiraan harga. Aku menunjukkan angka itu pada Bima. Lihat, semua ini kalau dijual bisa dapat lebih dari 50 juta. Cukup untuk gajimu setahun, tidak? Kamu merasa ini barang mewah, kebiasaan buruk. Tapi di mataku, ini adalah piala-pialaku, senjataku di dunia kerja. Kamu dan ibumu tidak mengerti, dan tidak akan pernah mengerti. Aku tidak benar-benar mau menjualnya. Aku hanya ingin Bima melihat dengan jelas, perbedaan di antara kami, bukan hanya angka di slip gaji, tapi jurang pemisah yang dalam-dalam cara pandang, wawasan, dan nilai-nilai. Malam itu, kami benar-benar pecah. Bima membanting pintu dan tidur di kamar tamu. Bu Wati duduk di ruang tamu, mengeluh dan memaki bahwa telah menikahkan anaknya dengan perempuan boros. Aku berbaring sendirian di tempat tidur yang dingin, tidak menangis setetes pun. Aku sudah tidak punya harapan lagi pada pernikahan ini, pada pria ini. Sekarang, satu-satunya yang kutunggu adalah tanggal 5. Hari itu akan menjadi hadiah besar dariku untuk mereka berdua, kejutan yang akan mereka ingat seumur hidup. Sehari sebelum hari gajian, sikap Bu Wati menjadi sangat antusias. Pagi-pagi beliau sudah ke pasar, membeli daging berlemak yang paling kubenci, katanya untuk menambah nutrisi. Siangnya, beliau memasak sup ayam berminyak yang dianggapnya sangat bergizi, dengan semangat menyuruhku makan 2 mangkuk. Wajahnya penuh senyum palsu, keserakahan di matanya hampir meluap. Beliau bahkan mengambil alih semua pekerjaan rumah, membersihkan lantai hingga mengkilap, seolah ingin menunjukkan nilainya sebagai pengatur rumah tangga. Bima juga bersikap berbeda, tidak lagi perang dingin. Dia mencoba merayuku. Pulang kerja, dia membawakanku setangkai mawar, meskipun terlihat layu. Sayang, beberapa hari yang lalu aku salah. Seharusnya aku tidak marah padamu, katanya sambil memberikan bunga itu, wajahnya penuh senyuman. Kamu kan tahu,
Ibu itu mulutnya tajam tapi hatinya baik. Semua yang dilakukannya demi kita. Lihat saja, rumah jadi bersih sekali. Aku tidak menerima bunga itu, hanya menatapnya dengan dingin. Sudah selesai bicaranya? Kalau sudah, aku lelah, mau istirahat. Ekspresi Bima menjadi kaku. Bu Wati di belakangnya langsung menengahi. Sudah, Bima. Sarikan lelah seharian bekerja, makanan sudah siap, ayo makan. Setelah makan, kita sekeluarga bicara baik-baik. Bicara baik-baik itu hanya punya satu topik. Di meja makan, Bu Wati terus mengambilkan makanan untukku, bertanya dengan ramah, begitu perhatian hingga membuatku merinding. Setelah basa-basi, akhirnya beliau masuk ke inti. Sari, besok gajian, kan? Tanyanya pura-pura santai, tapi matanya berbinar. Iya, jawabku sambil terus makan. Kantormu kan selalu tepat waktu. Besok pagi uangnya masuk, ibu akan ke bank untuk mengatur keuangan keluarga kita. Beliau menggosok-gosokkan tangan, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ibu sudah bicara dengan pamanmu. Nanti kalau uangnya sudah cukup, kita akan beli rumah 3 kamar di pusat kota, lalu siapkan dana pendidikan untuk cucu nanti. Bima ikut menimpali. Iya, sayang. Ibu sudah merencanakan semuanya. Nanti kamu tidak perlu pusing lagi, tinggal fokus bekerja. Aku melihat mereka berdua, berakting, melukiskan masa depan indah yang dibangun dengan uangku. Rasanya begitu konyol. Seolah mereka lupa siapa pemilik asli uang itu. Di mata mereka, kartu gajiku telah menjadi celengan mereka, yang bisa diambil dan diatur sesuka hati. Bu, aku meletakkan sumpit, menatapnya dengan serius. Sepertinya ibu salah paham. Salah paham apa? Senyum di wajah Bu Wati membeku. Uang itu, meskipun ibu yang pegang, tetaplah aset pribadiku, penggunaannya harus dengan izinku. Suaraku tenang, tapi tegas. Wajah Bu Wati langsung berubah. Beliau membanting sumpitnya. Apa maksudmu aset pribadimu? Sari, aku beritahu kamu, jangan kurang ajar. Uang sudah di tanganku. Bagaimana penggunaannya itu keputusanku. Aku mau membelikan kalian rumah itu sudah menghargaimu, kamu masih mau ikut campur. Mimpi. Wajah aslinya kembali terlihat di hadapan uang. Bima melihat situasi memanas, langsung menarik lenganku. Sari, kenapa kamu begitu lagi? Ibu kan sudah merencanakan semuanya, kamu tinggal ikuti saja, jangan membuatnya marah. Lalu, dalam rencana kalian, apa ada orang tuaku? Tanyaku tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Bima dan Bu Wati terdiam. Aku menatap lurus ke mata Bima. Gajimu. Apa ada sebagian yang diberikan pada mertuamu untuk biaya hidup mereka? Dalam rencana ibumu, apa ada dana darurat untuk orang tuaku? Kalau mereka sakit dan butuh uang, apa kamu akan mengambilnya dari rekening keluarga kita ini? Bima membuka mulut, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Bu Wati tertawa sinis, wajahnya penuh penghinaan. Orang tuamu? Mereka punya pensiun, punya anak laki-laki, untuk apa kita urusi? Sari, kamu ini sudah tidak waras, ya? Perempuan yang sudah menikah itu seperti air yang sudah dibuang. Kamu masih mau mengambil uang keluarga kami untuk menafkahi keluargamu, jangan mimpi. Uang keluarga kalian? Aku tertawa, tawa yang hampir membuat air mataku keluar. Bu Wati, coba jelaskan, bagian terbesar dari rekening itu adalah hasil kerjaku, hasil dari setiap proyek yang kuperjuangkan, dari setiap malam yang tidak kutidur. Atas dasar apa ibu menyebutnya uang keluarga kalian? Atas dasar kamu sudah menikah dengan anakku. Teriak Bu Wati sambil memukul meja. Atas dasar kamu tinggal di rumah yang kubeli, makan nasi yang kumasak. Uang muka rumah itu memang dari keluarga mereka, tapi cicilan bulanannya sebagian besar aku yang bayar. Dan makanan yang dimasaknya, semakin membuatku sulit menelan. Budi baik itu telah menjadi senjata terkuatnya untuk mengikatku secara moral. Baik, sangat baik, aku berdiri, tidak mau lagi melihat wajah jelek mereka. Kalau begitu, besok kita bicara dengan slip gaji saja. Selesai berkata, aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Di luar, terdengar makian Bu Wati dan bujukan Bima. Berani melawan, benar-benar berani melawan. Bima, lihat istrimu yang baik itu. Belum apa-apa sudah mau menafkahi keluarganya. Uang ini kalau benar-benar dipegangnya, cepat atau lambat pasti habis. Bu sabar, Bu. Sari kan memang begitu sifatnya, besok gajinya sudah di tangan kita, semua akan baik-baik saja. Aku berbaring di tempat tidur, memakai earphone,
memblokir semua suara dari luar. Layar ponsel menyala, pesan dari ibuku. Ibu sudah terima uangnya, nak, ada masalah, ya, jangan ditanggung sendiri. Rumah selalu menjadi tempatmu kembali. Melihat pesan itu, mataku memanas. Ya, aku tidak sendirian. Aku masih punya orang tua yang menyayangiku, masih punya kemampuan dan pegangan sendiri. Tanggal 5, pagi-pagi sekali, ponselku menerima notifikasi dari bank. Itu adalah notifikasi dari kartu baruku, kartu yang hanya menerima gaji pokok minimal dari kantor. Hampir bersamaan, email dari bagian keuangan masuk, berisi slip gaji elektronik yang terenkripsi. Sedangkan jumlah terbesar dari gajiku, telah diam-diam masuk ke rekening ibuku, tanpa meninggalkan jejak apapun di duniaku. Aku tidak terburu-buru pulang, bahkan aku sengaja pulang lebih telat. Aku tahu, saat ini Bu Wati pasti sedang gelisah menungguku di rumah, menunggu slip gaji. Aku dengan santai menyelesaikan pekerjaanku, merapikan dokumen untuk rapat besok, bahkan sempat berolahraga setengah jam di gym kantor. Ketika akhirnya aku pulang, sudah hampir jam 9 malam. Ruang tamu terang benderang, tapi suasananya dingin seperti es. Bu Wati dan Bima duduk berdampingan di sofa, seperti dua gunung berapi yang siap meletus, wajah mereka muram. Di meja, tergeletak kartu bank yang telah kuberikan. Begitu melihatku, Bu Wati langsung berdiri, suaranya melengking karena marah. Sari, jelaskan padaku apa ini. Beliau membanting selembar laporan rekening ke meja. Angkanya terpampang jelas. 1,5 juta rupiah. Apa maksudnya, Bu? Aku pura-pura tidak mengerti. Masih pura-pura bodoh, Bu Wati gemetar karena marah, menunjuk laporan itu. Hari ini aku ke bank, memeriksa rekening, ternyata isinya hanya 1,5 juta. Aku tidak percaya, sampai minta cetak laporannya. Gaji bulan ini hanya 1,5 juta. Uangmu yang puluhan juta itu kemana? Kamu sembunyikan di mana? Pertanyaan-pertanyaan itu meledak di ruang tamu. Bima juga berdiri, wajahnya lebih buruk dari ibunya, matanya penuh kekecewaan dan rasa dikhianati. Sari, aku tidak menyangka kamu akan menipu kami. Kamu sembunyikan uangnya di mana? Apa kamu diam-diam membuka rekening lain? Melihat wajah mereka yang menuduh, sisa perasaan terakhirku lenyap. Aku tidak menjawab, hanya dengan perlahan mengeluarkan ponsel, membuka email, mencari slip gaji yang terenkripsi. Kalian mau lihat slip gaji, kan? Baik, akan kutunjukkan. Aku membuka file PDF itu, lalu memutar layar ponsel ke arah mereka. Di layar, terpampang slip gaji resmi, dengan logo perusahaanku. Rincian pendapatan dan potongan tercatat dengan jelas. Ini adalah slip gaji yang sah, tidak ada celah. Bu Wati dan Bima menunduk, menatap tajam ke baris tulisan gaji bersih Rp1.500.000, seolah ingin menembusnya. Ruang tamu hening total, lebih menekan daripada pertengkaran manapun. Napas Bu Wati mulai terengah-engah, dadanya naik turun, wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Gumamnya, merebut ponselku, dengan panik memperbesar layarnya, seolah mencari jejak rekayasa. Palsu. Pasti palsu. Kamu merekayasanya untuk menipu ibu. Bu, di situ ada stempel resmi dan kode keamanan perusahaan. Asli atau palsu, ibu bisa tanyakan pada ahlinya, kataku tenang sambil mengambil kembali ponselku. Atau ibu bisa langsung telepon ke bagian keuangan kantorku untuk konfirmasi. Tapi sekarang sudah di luar jam kerja, ibu harus menunggu sampai Senin depan. Ketenanganku benar-benar menghancurkan pertahanan psikologis terakhir Bu Wati. Tiba-tiba beliau mengangkat kepala, matanya yang dulu penuh keserakahan kini dipenuhi kemarahan dan kegilaan. Beliau menunjukku, bibirnya bergetar, tidak bisa berkata apa-apa. Semua mimpi indahnya rumah 3 kamar, dana pendidikan cucu, kekuasaan sebagai bendahara keluarga hancur berkeping-keping di hadapan slip gaji 1,5 juta ini. Harapan yang begitu besar, dalam sekejap berubah menjadi keputusasaan dan amarah yang meluap. Kamu. Beliau menunjukku, tenggorokannya tercekat. Tiba-tiba matanya membelalak, tubuhnya limbung, dan jatuh ke belakang. Ibu. Teriak Bima panik, bergegas menopang tubuh ibunya yang lunglai. Bu Wati, perempuan yang seumur hidupnya kuat dan penuh perhitungan, saat melihat slip gaji ini, marah hingga pingsan di tempat. Ruang tamu langsung kacau. Bima memeluk ibunya, panik menekan titik akupunktur di bawah hidungnya, sambil terus memanggil namanya. Sedangkan aku, hanya berdiri diam,
dengan dingin menyaksikan drama komedi tragis yang disebabkan oleh keserakahan ini. Aku tidak merasa bersalah, tidak juga merasa puas. Hatiku hanya ipian pingjing de huangwu. Melihat ibu mertuaku tergeletak di lantai dan suamiku yang panik, aku tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sari, kamu diam saja di situ. Cepat panggil ambulans. Teriak Bima, suaranya menarikku dari lamunan. Wajahnya penuh kepanikan dan amarah, menatapku seolah aku adalah musuh bebuyutannya. Aku tidak bergerak, hanya dengan tenang mengeluarkan ponsel dan menelepon nomor darurat. Di telepon, aku dengan jelas dan akurat menyebutkan alamat kami dan kondisi Bu Wati yang pingsan karena emosi. Suaraku tidak bergetar sedikit pun, begitu tenang hingga tidak seperti orang yang sedang berada di tengah badai. Setelah menutup telepon, aku melihat Bima dengan panik mencoba mengangkat ibunya ke sofa, tapi gagal berkali-kali. Tubuh Bu Wati lunglai seperti lumpur, wajahnya pucat mengerikan. Jangan digerakkan, kataku. Suaraku tidak keras, tapi penuh dengan ketegasan profesional. Biarkan beliau berbaring telentang di lantai, buka kancing kerahnya agar jalan napasnya lancar, dan angkat kakinya untuk membantu aliran darah ke otak. Bima, terkejut dengan ketenanganku, secara naluriah mengikuti instruksiku. Dia membuka dua kancing atas baju Bu Wati, lalu mengambil bantal untuk menopang kakinya. Setelah melakukan semua itu, barulah dia sadar dan berteriak padaku dengan mata merah, "Kamu puas sekarang? Membuat ibuku marah sampai begini? Kamu puas?" "Sari, aku tidak pernah tahu hatimu sejahat ini." "Jahat?" Aku menatap lurus ke matanya, untuk pertama kalinya tidak mengalah. "Bima, coba tanyakan pada hatimu, siapa sebenarnya yang membuat situasi ini terjadi? Apa aku yang ingin mengubah rumah ini menjadi medan perang? Saat kalian berdua memaksaku menyerahkan seluruh penghasilanku, apa kalian pernah memikirkan perasaanku? Saat beliau menghinaku dengan kata-kata paling kejam, mengatakan uang hasil kerjaku adalah uang keluarga kalian, apa kamu pernah membelaku, walau hanya satu kalimat?" Suaraku tidak tinggi, tapi setiap kata seperti palu yang menghantam jantungnya. Bima terdiam, matanya menghindar, bibirnya bergerak-gerak, akhirnya hanya bisa mengeluarkan pembelaan yang lemah. "Ibuku, beliau kan juga demi kebaikan kita. Jangan pakai alasan demi kebaikan kita lagi." Potongku. "Beliau melakukannya demi hasrat mengendalikannya sendiri. Dan kamu, demi harga dirimu sebagai laki-laki yang menyedihkan, yang merasa kalah karena kemampuan istrimu. Tidak ada satupun dari kalian yang benar-benar baik untukku, untuk rumah ini." Kata-kata ini seperti pisau bedah, mengoyak tumor yang telah lama membusuk dalam pernikahan kami. Wajah Bima berubah dari merah menjadi putih, lalu hijau. Dia menatapku, matanya penuh keterkejutan, seolah baru pertama kali mengenalku. Mungkin dia tidak pernah menyangka, istri yang selama ini penurut dan sabar, bisa memiliki sisi yang begitu tajam dan menusuk. Tepat saat itu, terdengar ketukan pintu yang tergesa-gesa dan suara petugas medis. Aku segera membuka pintu, mempersilakan dua dokter dan seorang perawat masuk. Mereka dengan cepat melakukan pemeriksaan awal pada Bu Wati, mengukur tekanan darah, detak jantung, dan menanyakan riwayat penyakitnya. "Pasien punya riwayat hipertensi atau penyakit jantung?" tanya dokter dengan serius. Bima, yang masih syok, tergagap. Ada hipertensi. Selalu minum obat." Dokter mengerutkan kening. "Kenapa bisa sampai begini?" "Pasien hipertensi sangat tidak boleh emosi." "Bagaimana cara keluarganya merawat?" Wajah Bima langsung memerah. Dia secara naluriah melirikku, kebencian di matanya semakin dalam. Setelah pemeriksaan, dokter mendiagnosis sementara sebagai iskemia serebral akut, atau pingsan karena marah, dan harus segera dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadilah, di kompleks apartemen yang sepi di tengah malam, terjadi keributan. Bu Wati diangkat ke tandu, Bima dengan mata merah mengikuti di belakang. Tetangga keluar, menunjuk-nunjuk dan berbisik. "Itu kan keluarga Bima?" "Ibunya kenapa?" "Tidak tahu," katanya dimarahi menantunya sampai pingsan. Kelihatannya lembut, tidak menyangka sekejam itu. Gosip-gosip itu menyebar ke arahku. Aku tahu, sejak saat ini, di kompleks ini aku akan terkenal. Stempel menantu durhaka yang membuat ibu mertua pingsan, mungkin akan melekat padaku untuk waktu yang lama. Sebelum naik ambulans, Bima menatapku dengan tajam. Tatapan itu jelas mengatakan, "Tunggu saja." Aku tidak ikut ke rumah sakit. Aku menutup pintu, memblokir semua keributan dan gosip di luar. Di dalam rumah yang berantakan, aku berjalan ke balkon dan menelepon ibuku. "Bu, ibu mertuaku masuk rumah sakit,"
kataku tenang. Di seberang telepon, ibuku jelas kaget. Ada apa? Parah tidak? Aku menceritakan semua yang terjadi malam itu, termasuk slip gaji 1,5 juta dan reaksi Bu Wati. Setelah mendengar semuanya, di seberang telepon hening lama, aku bisa membayangkan ibuku yang seumur hidupnya lembut, saat ini pasti sangat kaget dan khawatir. Sari, akhirnya beliau bicara, suaranya sedikit bergetar. Kamu sudah benar. 4 kata sederhana itu langsung menghancurkan semua pertahananku. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Sejak tadi malam, aku seperti prajurit dingin yang berperang sendirian. Tapi saat mendengar pengertian dan dukungan dari ibuku, barulah aku sadar, aku juga bisa merasa sedih, juga bisa merasa takut. Bu, suaraku tercekat. Jangan menangis, nak, suara ibuku lembut tapi tegas. Ingat, kamu tidak salah. Kamu hanya melindungi dirimu sendiri. Uang itu hasil kerja kerasmu, kamu berhak menentukan penggunaannya. Siapapun tidak berhak, dengan alasan apapun, merampas hasil jerih payahmu. Bima, jika dia bahkan tidak bisa melindungi istrinya sendiri, laki-laki seperti itu juga harus kamu pertimbangkan kembali. Bu, selanjutnya aku harus bagaimana? Tanyaku sambil menyeka air mata. Jangan lakukan apa-apa, jawaban ibuku di luar dugaanku. Sekarang kalau kamu ke rumah sakit, sama saja dengan menyerahkan diri untuk diadili. Tunggu saja, tunggu mereka yang menghubungimu. Tunggu Bima tenang, kita lihat bagaimana dia akan menyelesaikan masalah ini. Ini juga kesempatan untuk menguji, apakah suamimu ini benar-benar layak untukmu. Kata-kata ibuku seperti obat penenang, membuat pikiranku yang kacau kembali jernih. Aku duduk di sofa semalaman. Saat fajar menyingsing, telepon dari Bima masuk, suaranya serak dan lelah, tapi kebenciannya tidak berkurang sedikit pun. Sekarang juga kamu ke rumah sakit, katanya dengan nada memerintah. Ibu sudah sadar, beliau mau bertemu denganmu. Beliau yang mau bertemu denganku, atau kamu yang mau aku ke sana? Tanyaku balik. Di seberang telepon, dia terdiam sejenak, lalu suaranya menjadi lebih tidak sabar. Kamu datang, minta maaf baik-baik, jelaskan soal uang itu, biar amarahnya reda. Minta maaf? Aku hampir tertawa. Sampai saat ini, yang dia pikirkan bukanlah mencari kebenaran, tapi memintaku minta maaf untuk meredakan amarah ibunya. Di matanya, amarah ibunya adalah yang terpenting. Kesedihan dan harga diriku bisa dikorbankan. Bima, aku ulangi sekali lagi. Aku tidak salah, aku tidak akan minta maaf, kataku dengan tegas. Soal uang, slip gaji itu adalah kebenarannya. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Sari, teriak Bima. Apa kamu benar-benar mau membuat keluarga kita hancur? Ibuku masih sakit, apa kamu tidak bisa mengalah sedikit? Kamu punya hati tidak? Punya hati? Saat kalian memaksaku menyerahkan kartu gajiku, kenapa tidak bertanya apa aku punya hati? Jawabku dingin. Bima, sadarlah. Ibumu masuk rumah sakit bukan karena aku, tapi karena keserakahannya dan kelemahanmu. Yang harus kalian introspeksi adalah diri kalian sendiri, bukan menyalahkanku. Selesai bicara, aku langsung menutup telepon dan memblokir nomornya. Aku tahu, telepon ini hampir sama dengan pernyataan perang. Dia telah sepenuhnya berpihak pada ibunya. Aku dengan santai mandi dan berganti pakaian. Tidak ke rumah sakit, tapi langsung ke kantor. Sepanjang hari, aku mencurahkan seluruh perhatianku pada pekerjaan. Aku rapat, menulis laporan, berkomunikasi dengan klien. Intensitas kerja yang tinggi membuatku sementara lupa pada masalah di rumah. Hampir sore, saat akan pulang, sebuah nomor tak dikenal menelepon. Aku ragu sejenak, tapi tetap mengangkatnya. Sari, ini Tante. Di seberang telepon, suara yang tidak terlalu kukenal. Keluarga Bima mulai beraksi. Tante, selamat sore, jawabku sopan. Sari, bagaimana ini bisa terjadi? Ibu mertuamu masuk rumah sakit, kenapa kamu tidak datang menjenguk? Suami istri bertengkar itu biasa, tidak ada dendam semalaman. Tante dengar dari Bima, hanya karena masalah uang. Kalian masih muda, jangan terlalu memikirkan uang. Ibu mertuamu kan juga berniat baik, ingin membantu kalian menabung. Lagi-lagi alasan berniat baik. Aku tidak menunggunya selesai, langsung memotong. Tante, jika Tante menelepon untuk membujukku minta maaf atau menyerahkan uang, tidak perlu. Sikapku sudah jelas. Di seberang sana, jelas tidak menyangka aku akan begitu belak-belakan. Hening sejenak, lalu suaranya menjadi lebih keras.
Anak ini kenapa keras kepala sekali? Kamu tahu tidak, sekarang semua kerabat sudah tahu? Mereka bilang Bima menikah dengan istri yang tidak berbakti, karena uang membuat ibu mertuanya masuk rumah sakit. Kamu mau taruh di mana muka Bima? Muka keluarga kita? Muka, tanyaku balik. Mukaku, harga diriku, apa pernah ada yang peduli? Saat kalian memintaku menyerahkan semua penghasilanku seperti perempuan zaman dulu, apa kalian pernah memikirkan mukaku? Saat Bu Wati menghinaku, menuduhku punya laki-laki lain, di mana kalian? Pertanyaan-pertanyaanku membuat tantenya terdiam. Mungkin dia tidak pernah menyangka, menantu yang kelihatannya lembut ini bisa begitu tajam. Kak, kamu bicara apa? Kami kan orang tua, menasihatimu beberapa kalimat, apa salahnya? Kamu masih dendam? Orang tua juga harus bicara dengan masuk akal, jawabku tenang. Maaf, Tante, aku masih bekerja, tidak bisa bicara lagi. Aku kembali menutup telepon. Aku tahu ini baru permulaan. Selanjutnya, akan ada paman, bibi, seluruh keluarga besar mereka yang akan dimobilisasi untuk menghakimiku secara moral dan menekan dengan opini publik. Benar saja, setelah pulang kerja, di depan gedung kantorku, aku melihat seseorang yang tak terduga, ayah mertuaku. Beliau terlihat lebih kuyu dari sebelumnya, wajahnya penuh kesedihan. Begitu melihatku, beliau menghela napas, memberikan sebuah termos, sup untuk ibumu. Kalau ada waktu, antarkan padanya. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dalam masalah ini, beliau selalu menjadi sosok yang tak terlihat, tidak ikut campur, tidak bersuara, seperti orang luar. Sari, ayah tahu Wati itu sifatnya tidak baik, bicaranya juga kasar. Selama ini kamu sudah banyak bersabar, katanya dengan suara rendah. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar kata-kata kamu sudah banyak bersabar dari mulut keluarga Bima. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah ibumu, ibu Bima. Kali ini dia sakit, Bima juga sangat tertekan. Bagaimana kalau kamu, demi ayah, datang ke rumah sakit menjenguknya, bicara baik-baik, anggap saja masalah ini selesai, ya? Beliau berkata dengan nada memohon. Aku menatap pria jujur di depanku ini. Aku tahu sifatnya tidak jahat, dia hanya terbiasa mengalah dan diam di hadapan istrinya yang dominan. Caranya mendamaikan, pada dasarnya tidak berbeda dengan Bima, sama-sama bentuk kelemahan yang terselubung. Ayah, jika hari ini yang sakit adalah ibuku, apa ayah akan memaksa Bima untuk datang meminta maaf padanya? Beliau terdiam, matanya yang redup menunjukkan kebingungan. Ayah tidak akan, jawabku untuknya. Karena di dalam pikiran semua orang, menantu perempuan memang seharusnya yang bersabar, yang mengalah. Itu tidak adil. Aku tidak ingin berebut siapa yang menang atau kalah, aku hanya ingin memberitahu semua orang di mana batasanku. Aku bisa berkorban untuk keluarga ini, bisa menghormati orang tua, tapi aku tidak akan menerima siapapun, dengan alasan apapun, merampas kepribadian dan hartaku. Hari ini beliau menginginkan kartu gajiku, besok mungkin beliau akan ikut campur dalam pekerjaanku, pergaulanku, dan segalanya. Ayah, ini bukan masalah sepele, juga bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan beberapa kata-kata manis, ini masalah prinsip. Kata-kataku sangat berat, tapi juga sangat jelas. Ayah mertuaku diam lama setelah mendengarnya, kerutan di wajahnya semakin dalam. Beliau tidak membujukku lagi, hanya kembali menyodorkan termos. Supnya, ambillah. Aku menerima termos yang masih hangat itu. Itu adalah rasa hormat terakhirku pada satu-satunya orang tua dari keluarga mereka yang pernah menunjukkan sedikit rasa bersalah padaku. Tapi aku tetap tidak ke rumah sakit. Aku membawa sup itu pulang ke rumahku sendiri. Rumah yang hanya ada aku, dingin dan sepi. Aku menyalakan semua lampu. Untuk pertama kalinya, di rumah ini aku merasakan kesepian yang menusuk tulang. Tapi bersamaan dengan kesepian, ada juga perasaan bebas yang belum pernah kurasakan. Aku tidak perlu lagi melihat wajah siapapun, tidak perlu makan makanan yang tidak kusukai, tidak perlu mendengar ceramah, dan omelan yang memekakan telinga. Aku mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi perjalanan. Melihat pemandangan indah di sana, tiba-tiba aku membuat sebuah keputusan. Mungkin aku harus berlibur sejenak. Senin pagi, aku tidak langsung ke kantor, tapi langsung ke bandara. Aku mengambil cuti tahunan 3 hari, tujuannya adalah Bali, sebuah tempat yang selalu ingin kukunjungi tapi tidak pernah punya waktu. Saat pesawat lepas landas, aku mematikan ponsel, sekaligus memutuskan sementara semua hubungan dengan dunia yang kacau itu. Aku butuh ruang untuk diriku sendiri,
untuk menata pikiran, sekaligus memberi pihak lain waktu untuk tenang dan berpikir. Aku berjalan-jalan di gang-gang kecil di Ubud, melihat bangunan-bangunan tua yang penuh sejarah, merasakan angin laut di wajahku. Aku duduk di sebuah kafe di tepi pantai, tidak melakukan apa-apa, hanya diam memandangi pasang surut air laut. Ketenangan beberapa hari ini membuat sarafku yang tegang menjadi rileks. Aku mulai merenungkan kembali pernikahanku, hubunganku dengan Bima, dan masa depan kami. Aku sadar, uang hanyalah pemicunya. Masalah sesungguhnya adalah perbedaan nilai-nilai di antara kami yang telah lama ada dan tidak bisa didamaikan. Dia puas dengan keadaannya, terbiasa bergantung pada keluarga, kurang bisa berpikir dan menyelesaikan masalah sendiri. Sedangkan aku mengejar kemandirian, percaya pada profesionalisme, dan berpegang pada prinsip. Kami seperti dua kapal yang berlayar ke arah yang berlawanan, dipaksa terikat oleh selembar surat nikah. Semakin lama, semakin menyakitkan. Aku pernah mencintai pemuda yang diam-diam menyiapkan makan malam untukku saat aku lembur, pernah mencintai pria yang dengan canggung merawatku saat aku sakit. Tapi pria itu sepertinya perlahan menghilang dalam ceramah buati dan masalah-masalah sepele kehidupan. Yang tersisa hanyalah seorang anak mama yang tidak punya pendirian, wajahnya kabur. 3 hari kemudian, aku kembali ke kota yang kukenal ini. Saat menyalakan ponsel, lebih dari 100 pesan dan panggilan tak terjawab membanjirinya. Ada dari Bima, ada dari kerabatnya, bahkan ada beberapa nomor yang tidak kukenal. Pesan dari Bima, dari awalnya marah dan berteriak, berubah menjadi panik mencari, dan akhirnya menjadi permohonan yang lembut. "Sari, kamu di mana? Angkat teleponnya." "Aku salah, seharusnya aku tidak membentakmu. Pulanglah, kita bicara baik-baik. Ibu sudah keluar dari rumah sakit, kondisinya baik-baik saja. Jangan marah lagi, ya?" Aku melihat pesan-pesan itu, hatiku tidak bergeming. Aku tahu sikap melunaknya bukan karena dia sadar akan kesalahannya, tapi karena kepergianku membuatnya panik. Dia takut kehilangan aku, tiang penyangga ekonomi yang bisa memberinya kehidupan yang nyaman. Aku tidak menjawabnya. Aku terlebih dahulu mengirim email pada Pak David untuk memberitahu bahwa aku sudah kembali bekerja. Setelah itu, aku membuka komputer, mulai menyusun sebuah dokumen, sebuah rincian aset dan utang bersama setelah menikah. Aku mencatat semua cicilan rumah yang kami bayar bersama, dana JHT yang kugunakan untuk menutupinya, dan semua tagihan barang-barang mahal yang kubeli untuk rumah ini. Setelah selesai, barulah aku menelepon Bima. "Aku di rumah. Pulanglah, kita bicara." Suaraku tenang. Setengah jam kemudian, Bima dengan tergesa-gesa pulang. Dia terlihat sangat kuyu, janggutnya belum dicukur, matanya merah. Begitu melihatku, dia langsung mendekat, ingin memelukku, tapi aku menghindar. "Kamu kemana saja? Aku hampir gila," katanya dengan emosional. "Aku hanya pergi menenangkan diri," kataku sambil menunjuk sofa di seberang. "Duduklah, kita perlu bicara." Sikap dinginku membuatnya tidak nyaman. Dia duduk dengan kaku, seperti seorang terdakwa yang menunggu vonis. Aku memutar laptop ke arahnya. Di layar, terpampang daftar aset yang telah kususun. "Bima, ini adalah rincian semua aset dan utang bersama kita selama 2 tahun menikah. Uang muka rumah memang dari keluargamu, aku akui itu. Tapi setelah menikah, cicilan bulanan sebesar 5 juta, 3,5 juta dipotong otomatis dari rekening gajiku, sisanya ditutup dengan dana JHT-ku. Jadi, aku punya hak atas kepemilikan rumah ini. Dekorasi, perabotan, bahkan mobil yang kamu pakai sekarang, uang muka dan cicilannya juga aku yang bayar. Semua ada bukti transfer dan tagihannya. Sedangkan tabungan, kita tidak punya, karena semua penghasilan kita habis untuk rumah ini dan biaya hidup." Setiap kalimat yang kuucapkan, wajah Bima semakin pucat. Mungkin dia tidak pernah sadar betapa banyak yang telah kutanggung. Dia selalu berpikir, dengan memberikan beberapa juta gajinya setiap bulan, dia telah memberikan kontribusi besar pada keluarga. Sedangkan penghasilanku, dianggap wajar olehnya dan ibunya. "Sari, apa maksudmu?" Suaranya bergetar. "Kamu mau cerai?" "Aku hanya ingin kamu melihat kebenarannya, Bima. Pernikahan itu kerjasama, bukan program pengentasan kemiskinan. Aku setuju membangun rumah ini bersamamu, dengan syarat kita adalah mitra yang setara, saling menghormati, dan membuat keputusan bersama. Bukan aku yang bekerja keras, sementara kamu dan ibumu menikmati hasilnya dan mengaturku. Kali ini aku kembali untuk mendengar keputusanmu."
Bagaimana kelanjutan rumah tangga ini, kamu yang pilih. Aku memberinya dua pilihan. Pertama, kita melanjutkan pernikahan, tapi dengan beberapa syarat. Buwati harus pindah, rumah ini tidak lagi menerimanya. Kedua, keuangan kita harus mandiri. Aku bisa menanggung sebagian besar pengeluaran, tapi kamu juga harus bertanggung jawab sesuai kemampuanmu. Dan yang paling penting, kamu harus belajar menjadi pria dewasa, suami yang bisa berpikir dan bertanggung jawab, bukan hanya mendengarkan ibumu. Kedua, aku menarik napas dalam-dalam, kita cerai. Rumah dan mobil, kita bisa selesaikan secara hukum. Aku tidak akan mengambil lebih dari hakku, tapi juga tidak akan kurang sepeser pun. Bima menatapku dengan bingung, lalu menatap angka-angka dingin di layar laptop, matanya penuh dengan pertentangan, rasa sakit, dan kebingungan. Dia yang selama ini hidup di zona nyaman yang diciptakan ibunya, tidak pernah benar-benar menghadapi pilihan yang sulit. Pilihan ini tidak hanya menentukan masa depan pernikahan kami, tapi juga menentukan apakah dia akan terus menjadi anak mama atau benar-benar tumbuh menjadi pria dewasa. Ruang tamu hening lama, tatapan Bima bolak-balik antara wajahku dan layar laptop. Di dalam hatinya, terjadi pertarungan yang belum pernah dia alami. Aku tahu, keputusan ini sangat sulit baginya. Memilih jalan pertama berarti dia harus benar-benar melepaskan diri dari ibunya yang dominan, keluar dari zona nyaman yang selama ini dia andalkan, dan menghadapi dunia yang menuntut tanggung jawabnya sendiri. Memilih jalan kedua berarti dia akan kehilanganku, tiang penyangga ekonominya. Taraf hidupnya akan menurun drastis. Dari seorang kelas menengah dengan rumah dan mobil, dia akan kembali menjadi seorang karyawan biasa yang harus memikirkan biaya sewa rumah dan kebutuhan sehari-hari. Lama sekali, akhirnya dia mengangkat kepala, suaranya serak. Harus seperti ini, ya? Bagaimana kalau ibu tetap tinggal bersama kita, tapi aku jamin, beliau tidak akan ikut campur lagi soal uang. Aku menggeleng, tegas. Tidak bisa. Bima, kamu masih belum mengerti. Akar masalahnya bukan soal mengatur uang, tapi soal batasan. Selama beliau tinggal di sini, beliau akan merasa ini adalah rumahnya, berhak ikut campur dalam segala urusan kita. Dan kamu, selama beliau ada di sampingmu, kamu tidak akan pernah belajar untuk mandiri. Dia dengan putus asa membenamkan wajahnya di kedua tangannya, meringkuk di sofa seperti anak kecil yang tak berdaya. Melihatnya begitu, hatiku tidak merasa kasihan, hanya sedikit sedih. Seorang pria berusia 30 tahun masih perlu dipaksa untuk dewasa. Beri aku waktu, katanya dari sela-sela jarinya. Baik, aku mengangguk. Aku berimu waktu 3 hari. 3 hari lagi, aku butuh jawaban yang jelas. Selesai berkata, aku berdiri, kembali ke kamar tidur, dan menutup pintu. Aku tahu, 3 hari ke depan akan menjadi siksaan baginya dan juga bagi Buwati. Aku tidak pulang ke rumah orang tuaku, tidak juga keluar. Aku tinggal di kamar tamu di rumah ini, memulai perpisahan ranjang dengan Bima. Kami tinggal di bawah satu atap, tapi seperti dua orang asing yang paling akrab. Dia mencoba beberapa kali untuk bicara, tapi selalu kutolak dengan sikap dingin. Aku harus membuatnya mengerti, kali ini aku tidak main-main, aku tidak memberinya ruang untuk mediasi yang dangkal. Aku bisa mendengar, setiap malam dia menelepon Buwati lama sekali. Isi teleponnya, aku tidak perlu dengar pun sudah tahu. Pasti tangisan, makian, dan ancaman dari Buwati, beserta ceramah panjang untuk Bima. Nak, jangan dengarkan perempuan itu. Dia mau memisahkan kita. Kalau kamu berani menyuruh ibu pindah, ibu akan mati di depanmu. Tanpa dia, ibu akan carikan yang lebih baik, yang penurut, pengertian, dan bisa memberimu anak laki-laki. Kata-kata itu seperti kutukan yang melayang-layang di rumah yang sudah tidak nyaman ini. Malam kedua, Bima pulang dengan mabuk, menggedor pintu kamarku sambil menangis. Sari, buka pintunya. Kenapa kamu harus memaksaku seperti ini? Di satu sisi istriku, di sisi lain ibuku, aku harus bagaimana? Aku tidak membuka pintu, hanya bersandar di baliknya. Rasa sakitnya adalah jalan yang harus dia lalui untuk dewasa. Jika rasa sakit sekecil ini saja tidak bisa dia tanggung, maka dia tidak akan pernah menjadi pria yang pantas kuandalkan. Hari ketiga adalah batas waktunya. Sepanjang hari aku tidak melihat Bima. Dia tidak pergi bekerja, aku juga tidak tahu dia kemana. Aku tidak meneleponnya, tidak juga mengirim pesan. Aku hanya diam menunggu putusan terakhir. Baru pukul 9 malam, bel pintu berbunyi. Aku membukanya, melihat Bima, dan di belakangnya, Buwati dengan tas-tas besar.
Wajah Bu Wati sangat buruk, seperti baru saja sembuh dari sakit parah. Beliau menatapku, matanya tidak lagi angkuh dan sinis, hanya ada kelelahan dan ketidakrelaan. Mata Bima merah, dia menatapku, bibirnya bergerak-gerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya, Bu Wati yang bicara lebih dulu. Suaranya serak, penuh dengan kekalahan. Sari, aku akan pulang ke rumah lama. Mulai sekarang, urusan kalian, aku tidak akan ikut campur lagi. Selesai berkata, beliau melewatiku, mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam koper. Aku tidak berkata apa-apa, hanya diam memperhatikan. Aku tidak merasakan kemenangan, tidak juga kepuasan balas dendam. Aku hanya merasa, sebuah keluarga sampai pada titik ini, benar-benar sebuah kesedihan. Bima berdiri di sampingku, berkata dengan suara rendah, aku memilih yang pertama. Suaranya pelan, tapi sangat tegas. Sore ini aku sudah membawa ibu ke psikolog. Dokter bilang, beliau punya gangguan kepribadian kontrol yang parah, perlu terapi jangka panjang. Aku juga sudah membuat janji konsultasi. Dokter bilang, aku punya masalah ketergantungan kepribadian. Aku sedikit terkejut menatapnya. Aku tidak menyangka dia akan memilih cara ini untuk menyelesaikan masalah. Lebih dewasa, lebih berani dari yang kubayangkan. Sari, dia menoleh menatapku dengan serius, matanya menunjukkan kejernihan dan rasa bersalah yang belum pernah kulihat. Maaf, selama ini aku telah membuatmu menderita. Aku selalu hidup di bawah bayang-bayang ibu, menganggap pikirannya sebagai pikiranku, menggunakan standarnya untuk menuntutmu. Aku bukan suami yang baik. Aku tidak tahu apa kita masih bisa kembali seperti dulu, tapi aku bersedia berubah. Aku bersedia belajar menjadi pria sejati, belajar menjalankan pernikahan yang setara. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Dia mengulurkan tangannya padaku, di telapak tangannya ada sebuah kartu bank. Ini kartu gajiku. Aku tidak lagi punya hak untuk memintamu melakukan apapun, aku hanya ingin membuktikan, aku bersedia berubah demimu. Aku menatapnya, menatap ketulusan dan permohonan di matanya. Es di hatiku sepertinya mulai mencair. Aku tidak langsung menerima kartu gaji yang disodorkan Bima, tidak juga langsung mengatakan, aku memaafkanmu. Luka, sekali tergores, tidak mudah hilang. Kepercayaan, sekali hancur, butuh waktu lama untuk dibangun kembali. Aku hanya menatapnya dengan tenang. Bima, perubahan itu tidak dibuktikan dengan kata-kata atau selembar kartu, tapi dengan setiap tindakan kecil dalam kehidupan kita nanti. Sepertinya dia mengerti maksudku. Dia dengan perlahan menarik tangannya kembali dan mengangguk. Bu Wati telah selesai mengemasi barang-barangnya. 2 koper besar berdiri di depan pintu, seperti 2 nisan yang mengubur kekuasaan yang pernah beliau miliki di rumah ini. Beliau tidak menatap kami lagi, tidak juga mengucapkan selamat tinggal. Hanya menarik kopernya dan diam-diam pergi dari rumah yang pernah ingin beliau kuasai sepenuhnya. Saat pintu tertutup di belakangnya, aku dan Bima sama-sama menghela napas lega, tapi setelah itu, yang ada hanyalah kekosongan dan kecanggungan yang besar. Untuk pertama kalinya, rumah ini benar-benar hanya ada kami berdua. Akan kumasakan sesuatu untukmu, Bima dengan canggung memecah keheningan. Tidak perlu, aku tidak lapar, aku menggeleng, berbalik dan masuk ke kamar tamu. Hari-hari berikutnya, aku dan Bima menjaga hubungan yang aneh, seperti teman satu kos. Dia mulai belajar melakukan pekerjaan rumah, belajar memasak. Dengan canggung, dia mengikuti resep dari internet, memasak hidangan dengan rasa yang aneh, lalu dengan penuh harap menatapku. Dia membersihkan rumah hingga bersih, meskipun banyak detail yang masih berantakan. Setiap hari dia ke rumah sakit mengunjungi ibunya yang sedang menjalani terapi, sekaligus rutin bertemu dengan psikolog. Dia akan mengirimiku pesan WhatsApp, menceritakan apa kata dokter dan pemikirannya. Dokter bilang, hasrat mengendalikan ibu berasal dari rasa tidak aman yang mendalam, ditambah dengan ketidakhadiran ayah selama bertahun-tahun. Ketergantunganku adalah karena sejak kecil terbiasa diatur. Sari, hari ini aku baru sadar, bakti yang sesungguhnya bukanlah menuruti secara buta, tapi membantu orang tua menjadi lebih baik. Aku akan mendampingi ibu, perlahan membantunya keluar dari masalahnya. Aku mulai mencatat pengeluaran. Baru sadar ternyata pengeluaran keluarga kita begitu besar. Selama ini aku benar-benar menganggap semuanya wajar. Aku membaca pesan-pesan ini, jarang membalasnya. Tapi aku tahu, pria ini sedang berusaha tumbuh dewasa dengan kecepatan yang terlihat. Sebulan kemudian, perusahaan memberikan kesempatan untuk ditugaskan ke Singapura,
memimpin proyek ekspansi baru di Asia Pasifik selama 1 tahun. Pak David menemuiku, berharap aku bisa mengambil tanggung jawab ini. Ini adalah kesempatan promosi yang sangat baik, tapi juga berarti aku harus meninggalkan kehidupanku saat ini selama setahun penuh. Tanpa ragu, aku setuju. Saat aku memberitahukan keputusan ini pada Bima, dia terdiam lama. Cahaya di matanya perlahan meredup. Setahun, lama sekali, tanyanya pelan. Iya, karena aku? Kamu masih belum mau memaafkanku? Suaranya sedikit bergetar. Aku menggeleng. Bukan sepenuhnya. Bima, ini adalah kesempatan penting untuk karierku. Selain itu, aku juga merasa kita berdua butuh waktu dan ruang. Kamu butuh waktu untuk benar-benar mandiri, untuk menyelesaikan hubunganmu dengan ibumu. Aku juga butuh waktu untuk menyembuhkan lukaku dan memikirkan kembali masa depan kita. 1 tahun berpisah, 1 tahun kemudian, jika kita berdua telah menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri, jika saat itu kamu masih menungguku dan aku masih ingin kembali, maka kita akan memulai dari awal. Kata-kata ini kejam baginya, tapi juga adil. Dia diam lama, akhirnya mengangkat kepala, matanya yang merah menunjukkan ketegasan yang belum pernah kulihat. Baik, aku akan menunggumu. Sari, aku pasti akan menjadi pria yang pantas untukmu. Hari aku berangkat, Bima mengantarku ke bandara. Dia tidak banyak bicara, hanya diam-diam membantuku check-in, lalu mengantarku sampai ke pintu keamanan. Saat aku berbalik hendak masuk, tiba-tiba dia menarik tanganku. Ini untukmu. Dia memasukkan sebuah kotak beludru kecil ke tanganku. Aku membukanya, di dalamnya ada sebuah cincin platinum dengan desain sederhana. Bukan merek mahal, tapi terlihat dipilih dengan hati-hati. Ini bukan lamaran, katanya cepat, wajahnya sedikit memerah. Ini sebuah janji. Janji 1 tahun. Sari, tolong percaya padaku. Aku menatapnya, menatap pria yang sedang berjuang melepaskan diri dari belenggu, berusaha tumbuh menjadi pohon yang tinggi. Hatiku terasa campur aduk. Aku menerima cincin itu, tidak memakainya, hanya menggenggamnya di telapak tangan. Aku pergi. Hati-hati di jalan. Aku tidak menoleh lagi, melangkah masuk ke area pemeriksaan keamanan. Aku tahu, 1 tahun ke depan penuh dengan ketidakpastian. Mungkin setahun lagi kami akan punya kehidupan baru, orang baru. Mungkin juga dia tidak akan bertahan dan kembali ke bawah lindungan ibunya, tapi setidaknya, saat ini, aku melihat harapan. Bukan hanya harapan untuk hubungan kami, tapi juga harapan untuk penebusan diri seorang pria. Pesawat menembus awan, terbang menuju lautan di selatan. Di ponselku, muncul pesan terakhir dari Bima. Sayang, mulai hari ini aku akan menunggumu. Cicilan rumah, akan kucari cara untuk menanggungnya sendiri. Aku akan belajar merawat diri, merawat rumah ini. Saat kamu kembali, aku ingin kamu melihat Bima yang baru, seorang suami yang bisa melindungimu. Aku menatap langit biru di luar jendela, menyalakan mode pesawat. Kartu bank dengan gaji 1,5 juta, dan cincin janji 1 tahun itu diam-diam tergeletak di tasku. Itu adalah piala dari perang pernikahanku, mungkin juga titik awal dari babak baru hidupku. Masa depan akan seperti apa, aku tidak tahu. Tapi aku tahu, mulai sekarang, hidupku akan ada di tanganku sendiri. Bagaimana pendapat Anda tentang akhir cerita ini? Apakah keputusan Sari sudah tepat? Tuliskan komentar Anda di bawah ya. Jangan lupa untuk menyukai cerita ini, dan nantikan kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih.